warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ena Marliana dengan NIM 20612010 dengan dosen pengampu Bapak Herman SHMHMM yang akan menjelaskan tentang hukum perburuhan dan pengupahan. Baik, untuk slide pertama yaitu syarat kerja, yang dimana syarat kerja terdiri dari 6 bagian, yakni 1. Ada upah, yang kedua ada jam kerja dan lembur, ketiga ada cuti, dan keempat ada waktu istirahat, kelima ada pekerja perempuan, dan keenam ada perlindungan. Istirahat kerja. Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh meliputi 1. Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam secara terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk dalam jam kerja. Kemudian yang kedua, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Kemudian selanjutnya ada cuti, yang dimana pengusaha wajib memberikan cuti kepada pekerja atau buruh meliputi 1. Cuti tahunan, yang dimana sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, ada cuti besar atau istirahat panjang, yang dimana bagi buruh yang telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus pada seorang majikan atau berapa majikan yang tergabung dalam satu organisasi berhak istirahat selama 3 bulan lamanya. Yang ketiga, ada cuti haid, yang dimana tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua ketika di waktu haid. Selanjutnya, yang keempat, ada cuti hamil, bersalin, keguguran, yang dimana buruh perempuan diberikan istirahat 1,5 sebelum melahirkan atau 1,5 bulan setelah melahirkan atau 1,5 bulan setelah gugur kandungan. Dan yang kelima, ada cuti menunaikan ibadah agama, diberikan waktu cukupnya tanpa mengurangi hak cuti lainnya. Kemudian untuk slide selanjutnya saya hadirkan tabel yang dimana cuti ini dikarenakan beberapa alasan penting yang biasanya seringkali dipakai atau diizinkan oleh perusahaan. Yang pertama, ada pekerja atau buruh yang telah menikah itu diberikan cuti selama 3 hari, yang kemudian ketika menikahkan anaknya maka akan diberikan cuti selama 2 hari, menghitankan anaknya akan diberikan cuti selama 2 hari, kemudian membaptiskan anaknya akan diberikan cuti 2 hari, dan juga istri yang melahirkan atau keguguran kandungan akan diberikan cuti selama 2 hari. Suami atau istri, orang tua atau mertua, atau anak ataupun menantu yang meninggal dunia akan diberikan cuti selama 2 hari. Kemudian yang terakhir ada anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia akan diberikan cuti selama 1 hari. Kemudian ada upah. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja yang dimana diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau memberi pekerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah dilakukan. Jadi, kapan sih hak pekerja atau buruh ini diberikan atau timbul? Nah, jadi hak pekerja atas upah ini timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Dan hal ini terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kita lanjut. Di sini terdapat kebijakan pengupahan. Nah,
Berdasarkan pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Kebijakan pengupahan itu meliputi 1. Upah minimum, 2. Struktur dan skala upah, 3. Upah kerja lembur, 4. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan dikarenakan alasan tertentu, 5. Bentuk dan cara pembayaran upah, 6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan 7. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Baik, perlu kita ketahui bahwa dasar hukum upah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sesuai dengan definisi upah itu sendiri yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kemudian yang kedua ada di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, komponen upah. Komponen upah ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada upah pokok. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Yang kedua ada tunjangan tetap, yang dimana tunjangan tetap adalah pembayaran teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk buruh dan keluarganya, yang dibayarkan bersamaan dengan upah pokok. Contohnya, tunjangan anak, tunjangan kesehatan, dan tunjangan perumahan. Kemudian, yang ketiga, ada tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap adalah tunjangan pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan buruh diberikan secara tidak tetap, dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran upah pokok. Contohnya, intensif kehadiran. Selanjutnya, selain kita ketahui tadi komponen upah, terdapat juga yang namanya komponen bukan upah, yang dimana komponen bukan upah ini juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama fasilitas. Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata atau nature karena hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Contohnya, fasilitas antar jemput, pemberian makan secara cuma-cuma, ataupun sarana kantin. Nah, sekarang kan kita sudah banyak tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan komponen bukan upah ini dengan menyediakan sarana kantin bagi para pekerjanya ketika jam istirahat. Nah, biasanya kan yang kita ketahui itu jam-jam istirahat tuh sekitaran jam 12 kan, pukul 12 siang, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yang dimana yang kedua ada bonus, yakni bonus adalah pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau dikarenakan suatu presentasi. Jadi kalau misalnya ada buruh yang memiliki prestasi, maka perusahaan ini akan secara cuma-cuma kayak memberikan bonus kepada si buruh karena dianggap telah memberikan keuntungan kepada perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga ini ada yang namanya THR yang kita sebut dengan tunjangan hari raya. Nah, tunjangan hari raya adalah pendapatan yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan lebih dengan jumlah proporsional masa kerja per 12 dikali upah sebulan. Masa kerja di atas 12 bulan atau lebih menerima THR selama 1 bulan gaji. Kemudian, upah umum regional. Upah umum regional merupakan upah terendah yang terdiri dari upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja di wilayah tertentu dalam satu provinsi. Nah, sekarang kita perlu tahu nih unsur-unsur apa yang mempengaruhi
Pembayaran upah. Nah, di sini terdapat 3 unsur. Yang pertama itu ada buruh sakit. Jadi yang pertama itu 4 bulan pertama itu dibayar 100%. Kemudian 4 bulan kedua itu dibayar selama 75%. Nah, yang ketiga 4 bulan ketiga itu dibayar 50% dan bulan selanjutnya dibayarkan sebanyak 25% sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. Baik, untuk yang kedua itu kan ada kedudukan upah. Jadi kedudukan upah ini apabila pengusaha pilot, upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. Dan yang ketiga ada bentuk upah. Pada dasarnya, bentuk upah ini diberikan dalam bentuk uang, namun dalam bentuk lain pun sebenarnya diperbolehkan, namun nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah. Selanjutnya ada jam kerja dan upah lembur. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana waktu kerja itu pertama 7 jam 1 hari dalam 4 dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, ada 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Yang ketiga, ada yang namanya lembur. Lembur adalah selebihnya dari jam kerja yang diatur dalam poin di atas. Jadi biasanya yang lembur ini dia kan seharusnya sudah pulang nih, sudah waktunya pulang, namun diberikan jam lembur atau ya nantinya kalau misalnya diberikan, biasanya tuh buruh ini bisa diberikan 1, 2, 3 jam tuh diberikan lembur oleh perusahaan, namun tetap dengan hitungan gajinya yang sama dengan waktu yang seharusnya dia lemburkan gitu loh. Nah, selain itu, pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat, yang dimana pertama itu harus ada persetujuan antara pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya pekerja ya tidak siap, kan berarti bakalan bermasalah sama perusahaannya. Namun dia juga tetap bisa menolak jika waktu kerja yang diberikan oleh perusahaan tersebut melebihi waktu kerja yang seharusnya gitu loh. Kemudian yang kedua, waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Nah, jadi saya hadirkan di sini tabel untuk perhitungan upah jam. Jadi mana kalau misalnya status pekerjaannya dalam bentuk bulanan, maka rumus upahnya itu bakalan 1/173 dikali dengan upah per bulan. Kemudian kalau jika status pekerjaannya harian, maka rumusnya 3/20 dikali upah per hari. Nah, yang ketiga, jika status pekerjanya borongan atau dasar satuan, maka 1/7 dikali rata-rata kerja sehari. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan upah lembur. Pertama itu hari kerja biasa, yang dimana hitungannya jam pertama itu 1,5 dikali upah per jam. Kemudian yang kedua, setiap jam berikutnya atau jam kedua itu 2 dikali upah per jam. Kemudian yang kedua, ada hari istirahat mingguan atau hari raya. Pertama, setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam apabila hari raya jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari dalam 6 hari kerja seminggu, maka hitungannya 2 dikali upah per jam. Kemudian jam pertamanya 3 dikali upah per jam, dan setiap jam berikutnya itu pada jam kedua 4 dikali upah per jam. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.